yang muncul di layar gambar apa ya? Gambar kitab atau masih gambar Ustaz? Tolong direspon Ananda. Halo? Oh, masih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau dengar respon dari para santri sekalian. Apakah sudah dengar suara Ustadz dengan jelas? Kemudian gambar yang di layar gambar kitab atau masih gambar Ustadz? Oke, baik, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Para santri kami yang kami muliakan karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran hadis yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semoga kita termasuk umat beliau yang termasuk ke dalam hadisnya yang beliau telah sebutkan, yakni naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha ila man lam yasma'ha. Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang telah mendengar hadis-hadisku, kemudian ia pun memahaminya, kemudian ia mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya, pada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, walaupun kita tidak belajar luring ya, mudah-mudahan konsentrasi ananda, kemaksimalan ananda dalam belajar tetap sama ya, tetap sama. Dengarkan baik-baik, catat apa yang perlu dicatat, kemudian ulangi, jangan lupa mengulangi pelajarannya. Baik. Kita terakhir sudah sampai pembahasan kepada bab selanjutnya, yakni tentang kutubus sab'ah. Betul? Adapun tugas-tugasnya nanti insyaallah Ustadz akan kumpulkan sekalian, periksa sekalian. Tapi karena kita sudah mengejar materi juga, jadi Ustadz akan sampaikan materi hari ini. Baik. Anda buka bukunya di bab baru halaman 21, yakni ta'rifu bil kutubis sab'ah mu'allifiha wa mu'allifiha. Sudah dibuka ya? Sebagaimana yang Ustadz mungkin sudah pernah sampaikan, karena pesan kepala sekolah Ustadz harus bacakan setiap katanya dalam buku sekaligus melatih ananda untuk menerjemahkan, maka Ustadz akan membaca secara tekstual dari kitab. Kalau ada kata yang tidak dipahami, digarisbawahi ya, diartikan atau ditanyakan nanti sama saya. Nggak bisa lupa ini.
sebentar ya. Taib. Sebagaimana Ustaz sering tekankan, Ananda jangan lupa untuk fokus kepada ahdafud dars. Ustaz bacakan ahdafud darsnya ya. Ahdafud dars yang pertama, yatawaqqa'u minka akhi talib ba'da darsian, diharapkan kepadamu wahai saudaraku penuntut ilmu, setelah pembelajaran ini engkau satu, tubayyinul murada bil kutubis sab'ah, mengetahui apa yang dimaksud dengan kutub sab'ah. Kutub sab'ah itu artinya kitab-kitab yang 7. Kitab-kitab yang 7. Apa saja itu? Ini yang diharapkan untuk diketahui. Kemudian yang kedua, tu'arrifu bi muallifil kutubis sab'ah, mengetahui tentang penulis dari kitab kutubus sab'ah. Dari kitab kutubus sab'ah. Kemudian yang ketiga, tubayyinu atharal kutubis sab'ah fi hifzis sunnah, mampu menjelaskan pengaruh 7 kitab ini di dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, tuqarin bainal kutub bisab'ati min haitsu minhajul muallifi adadul ahadis tertibul kitab, ya, mampu membandingkan antara 7 kitab tersebut dari sisi metode penulisan, jumlah hadis-hadisnya, kemudian sistematika kitabnya. Jadi nanti Ananda harus tahu, misalnya kitab yang pertama metode penulisannya begini, jumlah hadisnya sekian, sistematikanya begini. Harus tahu, memperbandingkan antara hal tersebut ya. Baik. Kita lanjutkan. Tumayyizu abraza syuruhil kutubi sab'a wa mukhtasaratiha, ya, mampu untuk mencirikan atau mengetahui syarah atau penjelas kitab yang 7 ini yang paling menonjol, yang paling masyhur, yang paling terkenal, dan ringkasan-ringkasannya. Ya, menyebutkan syarah kutub sab'ah yang paling menonjol dan ringkasan-ringkasannya. Baik. Kita lanjutkan ke baca kitabnya. Ya, Ustaz, walaupun kita fokus ke kitab, Ustaz ada buatkan ringkasannya supaya Anda lebih mudah dipahami. Ini tadi tujuan pembelajarannya, ya. Satu lagi, menjelaskan maksud dari kitab yang 7, menjelaskan tentang para penulis kitab yang 7, menjelaskan pengaruh dan manfaat kitab yang 7 di dalam menjaga sunnah, menjelaskan perbandingan kitab yang 7 dari sisi metode penulisan, jumlah hadis dan urutan kitab atau sistematika kitab,
menyebutkan syarah kutubus sab'ah yang paling menonjol dan ringkasan-ringkasannya. Ini tujuan pembelajaran. Ananda harus pahami betul 5 poin ini. Baik. Ustaz akan baca di buku juga. Khilalul marhalati rabi'ah min marahila tadwini sunnati zaharat muallifat katsiratun fi sunnati nabawiyyati. Selama fase yang keempat dari fase-fase pengumpulan sunnah, kan ada 4 fase pengumpulan sunnah ya. Maka muncullah penulisan yang sangat banyak. Muncullah karya tulis yang sangat banyak fi sunnati nabawiyah, tentang sunnah Nabi. Tanawwa'at fiha asalibul muallifina wa manahijuhum, ya, berbagai macam metode penulis, ya, dan strategi penulis dalam membuat kitab yang bertujuan untuk menjaga sunnah Nabi. Wa min baina tilkal muallifat barazat kutubus sab'ah, dan di antara hasil atau karya tulis tersebut, ya, yang paling populer, yang paling unggul, yang paling istimewa, ada 7 kitab kutubus sab'ah, ada 7 kitab. Hudhiyat bi ihtimamil ulama'i biha. 7 kitab tersebut didapati bahwasanya para ulama memberikan perhatian terhadapnya. 7 kitab tersebut, 7 kitab yang ditulis oleh para ulama di fase yang keempat, ya. Fase keempat itu adalah pertengahan abad ketiga Hijriah. Kemudian penulisan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan hadis Nabi, menjaganya, melestarikannya, dan menyampaikannya kepada umat Islam. Kemudian di antara yang sangat banyak kitab-kitab yang bermunculan, ada 7 kitab yang paling unggul. Kenapa? 1, para ulama sangat bersemangat dalam membahasnya, mengajarkan kitab ini, dan mengambil kesimpulan hukum darinya. Inilah maksud kalimat huziyat bihtimamil ulama biha, ya, didapati para ulama memberikan perhatian yang besar kepadanya. Wa qabulul ummati laha, dan masyarakat atau umat Islam menerima kitab-kitab tersebut, ya. Fakathurat syuruhuha wa mukhtasaratuha, dan banyak pula syarah-syarahnya dan ringkasan-ringkasan dari kitab tersebut. Syarah-syarahnya dan ringkasan-ringkasan dari kitab tersebut. Wa akafatulabul ilmi ala hifziha, dan para penuntut ilmu menyibukkan diri mereka untuk menghafalkan 7 kitab tersebut. Wastinbatul ahkami minha, dan mengambil kesimpulan hukum-hukum dari 7 kitab tersebut. Famatilka kutubus sab'ah, maka apa saja 7 kitab tersebut? Waman muallifuha, dan siapakah penulisnya? Wa bima tamayyaza kullu wahidin minha, dan dengan apa dicirikan atau teristimewakan masing-masing kitab tersebut. Ini dia. Ya, jadi lihat, para ulama sangat bersemangat dalam membahas dan mengajarkan kitab ini dan menyimpulkan hukum darinya. Kemudian umat Islam menerima kitab ini. Bentuknya mereka menghafalkannya, menjadikan kurikulum di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan, dan membahasnya sangat banyak. Ya, inilah dia sedikit perkenalan tentang 7 kitab, yaitu kutubus sab'ah, diistilahkan dengan kutubus sab'ah. Apa saja kitab tersebut? Kitab tersebut Ustaz mau aktifkan gambarnya. Sayangnya Ananda tidak hadir di kelas supaya bisa melihat langsung.
gambarnya. Nah, ini 7 kitab tersebut. Terbalik. Kita mulai dari yang pertama nanti. Sahih Bukhari. Ini dia. Lihat, tebal sekali kan? Terbalik. Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari. Ini berisi kitab-kitab hadis. Tebal sekali. Nanti ada Sahih Muslim. Sahih Muslim, tebal juga. Ini baru 3 kitab. Mana? Udah setebal ini. Tambah lagi 4 kitab. 3 kitab lagi nih. Ini kitab yang berbeda pula. Abu Daud, Tirmizi dan Muslim. Jadi kenapa Ustadz repot-repot membawa ini? Ustadz mau kasih tahu para ulama terdahulu Anandas sudah sangat berusaha keras untuk mengarang kitab-kitab hadis untuk menjaga hadis Nabi. Untuk menjaga hadis Nabi yang mulia. Lihat hasilnya. Kalau lihat kamus bahasa Indonesia saja, itu ditulis oleh tim sudah setebal ini. Ini hanya 1 orang yang menulis, sudah sangat tebal seperti ini, menunjukkan kesungguhan mereka dalam menjaga sunnah Nabi. Dan ternyata hari ini kita akan belajar cuman hanya sekedar namanya, berapa jumlah hadisnya, hanya belum belajar dalamnya. Artinya kita masih punya PR besar. Ya, Ananda sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan Ananda dan Ustadz juga untuk pelan-pelan semasa hidup kita mempelajari kitab-kitab hadis yang sangat banyak ini. Ya, bukan hanya mempelajari kulitnya saja yang kita akan mulai hari ini. Baru belajar kulitnya saja. PR kita masih sangat banyak untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Baik. Saya lanjutkan. Kita lanjut ke kitab. Kita lanjut ke kitab ya. Kitab yang pertama adalah Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Ini nama yang terkenalnya, Sahih Bukhari. Ismu hadzal kitab, nama kitab ini, nama lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu wa ayyamuhu. Wa sunanihi wa ayyamihi. Ini nama panjang kitabnya. Ini nama panjang kitabnya. Atau nama singkatnya adalah Sahih Bukhari. Musannifuhu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ini nama panjang penulisnya, tapi lebih terkenal dengan nama Al-Bukhari. Imam Bukhari. Wulida sanata arba'a wa tis'in ba'da mi'ah, 194 Hijriah. Wa tuwfiya sanata sitta wa khamsin ba'da mi'atain Hijriah, 256 Hijriah. Ini dia. Berarti benarlah ya, sebagaimana di pelajaran sebelumnya Ustaz sudah sampaikan, pertengahan abad ketiga, ya kan, yaitu sekitar pertengahan abad ketiga itu yang dimaksudnya adalah antara tahun 200-an Hijriah sampai 250-an Hijriah, ya kan, sekitar segitulah. Itulah dimulainya atau puncaknya pengumpulan hadis Nabi, ya kan? Kalau di masa yang pertama masih dituliskan, di masa yang kedua hanya sekedar dikumpulkan, di fase yang ketiga dikumpulkan tapi masih tercampur perkataan sahabat, ulama, tabi'in dan yang lainnya. Kemudian di fase yang keempat, yaitu pertengahan abad ketiga, sudah mulai lebih dirapikan, yaitu khusus hadis Nabi saja.
Nah, Imam Bukhari hidup di masa itu dan menulis kitabnya yaitu Sahih Bukhari di sekitaran tahun segitu. Nah, lihat kita lanjutkan. Manzilatuhu, kedudukan Sahih Bukhari, huwa asahul kutubi ba'da kitabillahi ta'ala. Kata para ulama, dia merupakan buku kitab yang paling sahih, yang paling valid, ya, setelah Al-Qur'an, Al-Qur'an. Qala Al-Hafiz Az-Zahabi, berkata salah seorang ulama bernama Az-Zahabi, huwa ajallul kutubul islami wa afdaluha ba'da kitabillahi. Nah, Sahih Bukhari itu kitab yang paling mulia di dalam Islam dan yang paling afdol setelah kitabullah, yakni Al-Qur'an. Seharusnya kita sangat bersemangat mempelajari Sahih Bukhari. Kemudian mimma tamayyaza bihil kitabu aidan, dan dari apa teristimewakannya atau tercirikannya Sahih Bukhari ini, annahu, bahwasanya dia awwalu kitabi sunnifa fil hadis sahih al mujarrad an dhaif wal maudhu'. Ya, Sahih Bukhari merupakan kitab pertama yang dituliskan, ya, di dalamnya ada hadis-hadis sahih yang terlepas dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Hadis dhaif itu apa? Hadis yang lemah. Nah, tidak kuat. Adapun hadis sahih adalah hadis yang kuat. Karena kenapa dikatakan kuat? Karena sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah atau yang adil, yang bertakwa, ya, yang kuat hafalannya. Nah, itulah hadis-hadis sahih. Adapun hadis-hadis dhaif, ya, mungkin di sini ada yang hafalannya lemah atau sanadnya tidak bersambung, maka dihukumi hadis dhaif. Atau hadis maudhu'. Nah, kalau ini lebih parah lagi, yaitu hadis palsu. Hadis maudhu' adalah hadis palsu. Nah, nggak ada sahabat yang meriwayatkan, nggak ada tabi'in yang meriwayatkan, tiba-tiba sudah ada saja hadis. Nah, ini hadis palsu. Ya, kalau Ustaz pernah singgung, misalnya pada zaman itu disebutkan ada tukang bawang membuat hadis bahwasanya supaya bawangnya laku, membuat hadis barang siapa yang memakan bawang mendapatkan keutamaan begini. Nah, ini hadis palsu. Ini lebih parah lagi. Kalau hadis dhaif tadi dia ada sanadnya tapi lemah. Kemudian wa tamayyaza bidiqati tabwibihi, ya, tabwibihi, ya, ini dicirikan juga dengan keakuratan pengklasifikasiannya, ya. Hatta qila fiqhul Bukhari fi tarajimihi, sampai-sampai dikatakan fikihnya Imam Bukhari, pemahaman Imam Bukhari ada pada pembahasan hadisnya, pembahasan kitabnya. Ada doa hadithihi bi ghairil mukarrar, yakni jumlah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tanpa pengulangan. Maksudnya kan ini sudah per bab, misalnya yang pertama bab niat, nanti yang kedua bab salat. Terkadang di dalam salat diulangi lagi hadis tentang niat karena berhubungan dengan salat. Maka di sini dibuat jumlah hadis tanpa pengulangan adalah 2602 hadis. Nah, ini tanpa pengulangan. Berarti aslinya kalau kita hitung secara satu persatu di dalam hadis Sahih Bukhari, maka lebih dari 2000. Karena 2602 ini adalah jumlah hadis tanpa pengulangan. Dan di dalam hadis ini banyak juga pengulangan-pengulangan sesuai dengan tema pembahasannya. Inayatul ulama ibihi, perhatian ulama kepada kitab tersebut.
i'tanal ulama'u bihi riwayatan wa syarhan wa ikhtisaran. Ya, para ulama memberikan perhatian terhadap buku tersebut, perhatian kepada riwayat-riwayatnya, dan berupa syarhan, membuat syarah penjelasan dari kitab-kitab tersebut, dan ikhtisaran, ringkasan dari kitab tersebut. Wa min afdali syuruhihi Fathul Bari. Dan di antara yang paling terbaik dari syarah-syarah Sahih Bukhari. Jadi para ulama selain Imam Bukhari membuat penjelasan tentang kitab Sahih Bukhari. Banyak sekali, kalau mau mencari penjelasan tentang Sahih Bukhari banyak sekali. Tapi yang paling terkenal, yang paling terbaik dianggap para ulama adalah Fathul Bari, nama kitabnya. Penulisnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan Sahih Bukhari. Misalnya hadis pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Maka Ibnu Hajar memberikan penjelasan. An-niyat, maksud niat, ya. Maksud niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'l. Misalnya, mengenyangaja sesuatu dengan perbuatan tersebut. Kira-kira begitulah. Ada hadis-hadis Nabi Muhammad yang sudah diletakkan oleh Imam Bukhari, kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Wa min ajwadi mukhtasaratihi, dan di antara ringkasan yang terbaik ada pula yang meringkasnya. Umpamanya tadi sekitar 2000-an hadis Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari diringkas menjadi hanya sekitar sekian hadis, sekian ratus hadis. Di antara ringkasan yang terbaik adalah kitab yang bernama Mukhtasarus Sahih Bukhari Lizabidi, Imam Zabidi, yaitu wafatnya tahun 893 Hijriah, sekitar 600 tahun setelah meninggalnya Imam Bukhari, ya kan? Baru diringkaslah kitab Imam Bukhari oleh Imam Az-Zubaidi. Nah, itulah dia tentang Sahih Bukhari. Sampai sini ada pertanyaan Anda? Baik. Kita lanjutkan ya. Kitab yang kedua dari 7 kitab yang akan kita bahas, kan sedikit-sedikit sekali yang kita bahas kan. Padahal aslinya Sahih Bukhari itu setebal ini. Tadi Ustaz sudah sebutkan setebal ini, tapi kita hanya bahas sedikit-sedikit saja, sangat tebal. Kita bahas kitab yang kedua dari 7 kitab, yaitu Sahih Muslim. Pertama Sahih Bukhari, ini sekarang Sahih Muslim. Musannifuhu, penulisnya yaitu Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ulida sanata 204 Hijriah wa tuwfiya sanata 261 Hijriah. Berarti umur beliau yaitu Imam Muslim ini umurnya adalah 61 kurang 4, berarti 61 kurang 4 57.
Nah, 57 tahun umur Imam Muslim. Di antara tahun inilah Imam Muslim menulis Sahih Bukhari. Sahih Muslim maksudnya. Ini nama panjangnya. Nama lengkapnya biasanya disebut Imam Muslim. Imam Muslim. Manzilatuhu. Kedudukannya, derajatnya, ya'ti ba'da Sahih Bukhari min haitsus sihhah. Ya. Datang urutannya itu masih di bawah Sahih Bukhari dari segi kesahihan hadis-hadisnya, kevalidan hadis-hadisnya. Masih Imam Bukhari yang pertama. Makanya tadi disebut Imam Bukhari adalah kitab terbaik dari segi kesahihan hadis setelah Al-Qur'an. Wa mimma tamayyaza bihi, ya, dan apa keistimewaan dari Sahih Muslim ini, annahu yadhkuru turuqal hadis, bahwasanya di dalam Sahih Muslim disebutkan jalan-jalan atau periwayat dari hadis-hadis. Ini dia. Wa alfazuhu martabatan au murattabatan ala abwabi fi makani wahidin. Dan lafaz-lafaznya berurutan, ya, berdasarkan bab-bab di dalam satu tempat. Maksudnya lebih sistematis, lebih terklasifikasi. Makanya ada juga para ulama yang mengatakan kalau dari kesahihan hadis-hadisnya, ya, kevalidan hadis-hadisnya Imam Muslim yang menang. Tapi kalau dari susunan kitab-kitabnya, metode penulisannya, tadi Imam Bukhari yang menang kalau dari kesahihan hadis. Tapi kalau dari segi bagusnya kitab dalam hal urutannya, pengklasifikasiannya, itu lebih menang Imam Muslim. Ada juga ulama berpendapat begitu. Lakinnahu la yadhkurut tarajum. Akan tapi beliau Imam Muslim tidak menyebutkan biografi dari para rawi-rawi tersebut. Karena Imam Muslim tidak menyebutkan, qad wada'a tarajumuhu jama'atan min syarahihi wa min ahsaniha tarajumul Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan telah diletakkan biografi-biografinya, penjelasan-penjelasannya seluruhnya di dalam syarah Imam Muslim. Imam Bukhari tadi kan ada syarahnya, Imam Muslim juga ada syarahnya. Banyak ulama yang mensyarahkannya, dan yang paling bagus dan yang paling terkenal syarah-syarah kitab Sahih Muslim ini adalah min ahsaniyah tarjumul Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa yang telah dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itulah syarah yang terbaik yang berisi tentang penjelasan, ya, biografi-biografi dari rawi-rawi di dalam kitab Sahih Muslim. Baik. Wa adadu ahadisi bi ghairil mukarrari. Jumlah hadisnya tanpa pengulangan, yaitu 3033 hadis. 3033 hadis. Salah satu alafin wa salah satu wa salasuna hadisan. Berarti kalau dengan pengulangan hadis maksudnya mungkin di bab sholat hadisnya ini, nanti di bab puasa hadisnya ini pula diulangi, ya, mungkin ada begitu hadis pengulangannya. Tanpa pengulangan dia 3033 hadis. Syuruhuhu, syarah-syarah Sahih Muslim. Syuruhu iddatu syuruhin. Syuriha iddatu syuruhin. Telah disyarahkan banyak syarah-syarah, banyak kitab-kitab penjelas dari imam-imam Muslim ini. Ashharuha, dan yang paling terkenal Syarhun Nawawi, syarahnya Imam Nawawi, Al-Musamma bil Minhaj. Nama syarahnya, nama kitab yang ditulis Imam Nawawi untuk menjelaskan kitab Sahih Muslim adalah Al-Minhaj. Al-Minhaj fi syarhi Sahih Muslim Minhajat. Syarahnya Sahih Muslim.
Al-Minhaj namanya, Al-Minhaj. Taib. Paham? Itulah dua kitab hadis yang menempati tempat tertinggi. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, kemudian yang kedua adalah Sahih Muslim. Taib, ada pertanyaan? Tidak ada? Taib, saya lanjutkan. Yang ketiga, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Musannifuhu. Kitab yang ketiga dari 7 kitab yang akan kita bahas adalah bernama Sunan Abi Daud. Siapa penulisnya? Musannifuhu wa Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani. Ya, ini namanya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath. Wulida sanata 202 Hijriyah. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah. Wa tufiya sanata 275 Hijriyah. Dan meninggal pada tahun 275 Hijriah. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, ya, mereka itu teman seperjuangan, teman sebaya istilahnya, satu angkatan. Ya, mereka berusaha keras untuk mengumpulkan hadis Nabi, belajar hadis Nabi. Alhamdulillah, walaupun sudah berjalan sekitar 1400-an tahun, ya, 1200-an tahun, nama mereka masih harum di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang mendoakan mereka. Taib. Intaqahu musannifuhu, ya. Penulis Sunan Abi Daud ini, yaitu Imam Abu Daud sendiri, telah memilih min khamsimi'atin alafin hadisin, dari 500.000 hadis. 500.000 hadis. Bayangkan, beserta sanadnya, sanad dan matannya dipilih oleh Imam Abu Daud dari 500.000 menjadi sekitar 5.000. Berarti sekitar 450.000 hadis beliau tidak gunakan di dalam hadisnya. Kenapa? Karena 5.000-an inilah yang hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang bisa diterima, yang kemungkinan besar berasal dari Nabi. Adapun yang 450.000-an hadis itu masih dipertanyakan, dipertanyakan. Wa mimma imtaza bihil kitab, dan dengan apa dicirikan kitab ini, mazakarahu musannifuhu fi wasfihi ityaqul, maka telah menyebutkan, penulis telah menyebutkan ketika mensifati kitab Sunan Abi Daud ini, beliau berkata, dzakartu fihi as-sahih wa ma yusyabbihuhu wa ma yuqaribuhu. Aku telah menyebutkan di dalam kitab ini yang sahih-sahih dan apa yang menyerupai sahih dan yang mendekati yang sahih-sahih. Artinya beliau juga tidak memasukkan yang dhaif atau yang maudhu, ya, yang dhaif jiddan, dhaif sekali, beliau tidak memasukkan. Wa makana fi kitabi min hadisin fihi wahanun syadidun faqad bayyantuhu, dan apa yang ada di dalam kitabku berupa hadis-hadis, tidak ada di dalamnya wahan, yaitu kelemahan yang besar. Kalaupun ada, faqad bayantuhu, kalaupun ada maka aku telah menjelaskannya. Walaisa fihi an rajulin matrukin, dan tidak ada juga di dalamnya periwayatnya seorang laki-laki yang ditinggalkan hadisnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kan Ustaz sudah pernah jelaskan, hadis itu ada sanadnya. Sanad itu periwayatnya. Ya, umpamanya dari Rasulullah kepada Umar.
dari Umar misalnya lagi ya, kita umpamakan, misalnya dari Umar kepada Ali kepada Hamzah kepada Fulan kepada Imam Muslim. Ini ada sekitar 5 atau lebih, atau lebih yang meriwayatkan hadis. Baru hadis itu dituliskan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, baru menuliskan di dalam kitabnya. Nah, inilah tugas berat dari pengumpul hadis, karena mereka harus tahu beratus ribu orang berupa kedudukannya, apakah orang ini orang baik ataukah orang ini orang jahat, siapakah guru orang ini, siapakah murid orang ini, bagaimana sifat orang ini, harus tahu. Bayangkan, luar biasa kan? Kita saja yang mungkin kelas kita cuman sekitar 20 orang, berat sekali kalau kita harus menghafalkan dia ini lahirnya tahun sekian, kemudian dia belajarnya di sekolah ini, kemudian guru-gurunya adalah guru-guru ini. Berat sekali kita. Adapun ulama hadis, mereka menghafalkan banyak sekali periwayat orang-orang. Mereka menghafalkan. Gunanya apa? Supaya tahu, si fulan ini dia itu orangnya terpercaya, telah direkomendasikan oleh guru-gurunya, orangnya cerdas, bisa diterima hadisnya. Orang ini ya, dia pelupa, dia pelupa, atau dia dulu pernah mencatat hadis-hadisnya, mencatat hadis-hadis Nabi, tapi kemudian catatannya itu terbakar bersama rumahnya yang kebakaran. Ada cerita begitu. Lihatlah ulama hadis, luar biasa sekali mengumpulkan informasi. Kan tapi catatannya kebakaran dan dia pun menjadi linglung. Tahu mereka itu. Bisa jadi orang-orang yang pelupa, orang-orang yang pelaku dosa, maka dia termasuk kepada rajulin matruk, laki-laki yang ditinggalkan hadisnya. Laki-laki yang ditinggalkan hadisnya. Wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa salih, dan tidaklah aku menyebutkan di dalamnya seorang pun kecuali dia adalah orang yang baik. Wa qad i'tana bi ziyadatil mutun wa alfaz al hadis allati ya'tani bihal fuqaha, dan telah memberikan perhatian para ulama dia telah memberikan perhatian dengan menambahkan mutun, matan-matan hadis beliau tambahkan, ya. Kemudian lafaz-lafaz hadis yang para ulama fikih memberikan perhatian kepadanya. Inilah kelebihan dari Sunan Abi Dawud. Ada tuh ahadithihi, jumlah hadisnya yaitu 5273 hadis. 5273 hadis. Kalau Imam Bukhari tadi sekitar 2000-an, Imam Muslim sekitar 3000-an, kalau Sunan Abi Daud sekitar 5000-an. Walahu syuruhu katsirah aqdamuha, dan untuk Sunan Abi Daud ini banyak sekali kitab-kitab penjelasannya, dan yang paling utama yaitu Ma'alimus Sunan lil Imam Khattabi. Yang paling utama, yang paling dikedepankan adalah kitab yang berjudul Ma'alimus Sunan, oleh penulisnya adalah Imam Khattabi. 388 Hijriah. Itu tufiya, wafatnya Imam Khattabi ini adalah 388 Hijriah. Berarti sekitar 100-an tahun dari ditulisnya Abu Daud, barulah Imam Khattabi ini menuliskan syarah dari kitab Sunan Abi Daud. Sudah, mungkin hari ini 3 saja baru bisa kita bahas. Yang sebenarnya dia ada 7. Mungkin Ananda ada pertanyaan, bisa persilahkan. Nanti buat catatan seperti ini. Apakah kitab yang 7 dan siapakah penulis kitab yang 7 itu? Ini kan ada di Ad-Dafud Dars, tujuan pembelajaran. 1. Sahih Bukhari. Siapa penulisnya? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Jufi, atau yang dikenal dengan Al-Bukhari. Yang kedua, kitab Sahih Muslim. Siapa penulisnya? Abul Husain Muslim. Yang ketiga, Sunan Abi Daud. Siapa penulisnya? Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath. Ini dia.
Yang keempat nanti Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Taib. Mungkin ada pertanyaan? Apakah kitab yang 7 dan siapakah penulis kitab yang 7? Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Sahih Muslim, Imam Muslim, Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud. Ya. Ini yang keempat Sunan At-Tirmizi nanti namanya, atau Jami' At-Tirmizi, ada 2 namanya. Penulisnya Abu Isa Muhammad At-Tirmizi. Yang kelima Sunan An-Nasa'i, penulisnya An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibnu Majah, penulisnya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qaswini. Yang ketujuh Musnad Imam Ahmad, yaitu penulisnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Nah, inilah 7 kitab. Nanti syarah dari kitab yang 7 yang paling menonjol, yang paling baik. Sahih Bukhari, syarahnya namanya Fathul Bari. Sahih Muslim namanya Al-Minhaj. Sahih Sunan Abi Daud, nama kitab syarahnya yaitu Ma'alimus Sunan, dan yang lain-lain. Ananda buat ringkasan seperti ini, ya. Apa pengaruhnya? Dengan izin Allah, kemudian usaha para ulama tersebut, hadis-hadis Nabi terjaga sampai sekarang, ya kan? Nah, luar biasa sekali. Makanya disebutkan ulama hadis itu orang yang sangat bangkrut. Kenapa? Karena mereka mengorbankan waktunya, hartanya, ya, kesungguhannya, letihnya, semua dikorbankan untuk mengumpulkan hadis, sehingga lahirlah kitab yang sangat-sangat tebal. Lahirnya penjelasan kitab yang mengajarkan umat tentang agama yang hak, agama Islam, memudahkan umat Islam belajar hadis dan menghafalkannya, menyelamatkan umat Islam dari hadis-hadis palsu ataupun dhaif dan mungkar, dan banyak lagi pengaruh atau manfaat dari kitab-kitab hadis ini. Baik, mungkin demikian sedikit penjelasan dari Ustaz. Ananda harus bersemangat mempelajari hadis. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi hambanya yang bertakwa dan mendapatkan keistimewaan dengan dipahamkan hadis-hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak aja. Sebagaimana Ustaz pernah sampaikan, kita ada hafalan hadis. Bab selanjutnya itu sudah belajar hadis, jadi hadisnya dihafalkan. Ya, ada sekitar 20 hadis yang mau kita hafalkan di setahun ini ya. Nah, jadi Ananda sudah bisa menyicil untuk menghafalkannya dan menyetorkannya nanti kepada Ustaz. Kita baru seberapa lah mempelajari hadis-hadis itu kan. Inilah asli kitabnya. Ya, saya tunjukkan ya. Setebal inilah kitab hadis tersebut. Wah, sudah tak cukup lagi. Ini yang terakhir supaya Ananda tahu. Oh, luar biasa sekali keilmuan para ulama itu. Setebal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Musnad Imam Ahmad nggak ada di perpus, jadi Ustaz nggak bawa. Jadi tugas kita masih panjang. Kita hanya baru ambil kulit-kulitnya saja, kulit ari saja pun. Anda harus bersemangat, terus lanjutkan pembelajaran untuk ilmunya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan membahas kitab-kitab ini. Dan semoga kita semua, Ananda dan Ustaz juga, bisa dikumpulkan bersama orang-orang saleh, para ulama al-hadis. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.